Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan pada kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa kembali dipertemukan dalam acara Ruqyah, segmen tanya jawab seputar ruqyah. Kali ini kita akan sharing bersama dengan guru kita, ya, beliau adalah Dr. Indra Permana. Mungkin teman-teman sudah ada yang subscribe channel beliau dan teman-teman sudah kenal, ya, kiprahnya sejak beberapa tahun yang lalu. Beliau adalah seorang dokter yang juga sangat piawai dan juga memperhatikan dakwah ruqyah syariah di Nusantara ini. Ya, sudah bersama kita Dr. Indra, kita sapa dulu. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya, Dok? Ya. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Semoga Allah selalu berkahi antum dan dimudahkan segala jalan dakwahnya, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman pasti tahu, ya, dan nggak asing nih dengan beliau. Beliau adalah Dr. Indra, seorang praktisi medis kedokteran yang dinas di Pontianak, ya, Dok, ya? Ya, di kota Pontianak. Masya Allah, di Pontianak. Saya juga punya saudara di Pontianak ini. Kapan-kapan kita collab sini, Dok, di alam nyata. Sekarang di alam goib. Insya Allah. Secara virtual dulu ini, ya. Semoga Allah mudahkan. Amin amin amin. Ya. Nah, Dok, langsung aja, ya. Ini judul kita malam hari ini seru sekali, tentang kesurupan dan logika kedokteran ini, loh. Mungkin teman-teman juga penasaran, termasuk saya, ya. Awal mula antum itu terjun dalam dunia ruqyah, ketika dokter terjun dalam dunia ruqyah, itu kapan? Dan apa alasannya kok mau terjun sebagai dokter sekaligus praktisi ruqyah syariah? Baik. Masya Allah, saya grogi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Muhammad Faizar, hafizahullah ta'ala, dan juga tim MFO Channel dan juga para sahabat MFO Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini adalah suatu kehormatan untuk saya, Ustaz Faizar. Dan sebelum menjawab pertanyaan itu, saya mohon izin untuk disclaimer terlebih dahulu dan sedikit memperkenalkan diri saya kembali. Nama saya Indra Permana, saya seorang dokter umum. Saya bekerja di sebuah klinik di kota Pontianak, sekarang klinik perawatan luka. Sebelumnya saya bekerja di 3 puskesmas dan pernah sebentar bekerja di rumah sakit umum daerah di kota Pontianak. Sebagai seorang dokter, ya, saya seorang dokter umum, bukan dokter ahli, bukan dokter spesialis. Jadi secara keilmuan medis saya ini, ya, biasa-biasa saja, ya, sebagaimana dokter umum pada umumnya, gitu, ya. Tapi saya merasa di antara semua dokter umum, di antara para dokter umum, saya merasa ilmu saya pun mungkin masih, ya, boleh dibilang rendah, gitu, ya. Kalau kita ada level 1 sampai 10, mungkin saya di level 10-nya, gitu. Itu. Ya, baik. Sudah tersambung kendala sinyal. Lanjut. Iya. Silakan, Bro. Kemudian, ya, sebagai seorang praktisi ruqyah, saya masih tergolong baru, masih junior,
dan secara keilmuan tentunya tidak banyak, apalagi pengalaman. Jadi kalau kita buatkan level lagi seperti tadi, level 1 sampai 10, mungkin saya ada di level 10, level yang paling bawah. Makanya saya merasa sangat terhormat, sangat tersanjung ketika diundang ke acara Ustadz Faizar ini. Semoga dengan adanya saya di sini tidak mengurangi kualitas tayangan ini ya. Ya, Rob. Oke, silakan. Justru menambah ini, Dok. Saya tidak merasa diri saya hari ini sebagai narasumber atau apa. Saya hanya sebagai seorang tamu yang diundang untuk ngobrol ya, Ustaz. Jadi ketika saya lupa ya, akhir tahun 2013 atau awal 2014 itu saya bekerja di sebuah puskesmas, saya tidak usah sebut lah ya desanya, yang ada di Kalimantan Barat. Waktu itu saya tinggal di rumah dinas yang letaknya itu di belakang puskesmas. Jadi saya ada di situ 24 jam setiap hari. Padahal puskesmasnya itu puskesmas rawat jalan, jadi pelayanannya hanya dari pagi sampai sore. Nah, karena saya tinggal di situ, jadi sebenarnya secara pribadi saya melayani masyarakat itu 24 jam dan setiap hari. Mereka bisa datang kapan saja, mereka tidak perlu peduli hari libur, kemudian jam berapapun, kalau mereka mau datang, mereka datang dan minta bantuan. Nah, suatu hari, di waktu sore setelah asar, ada warga yang datang ke rumah saya dan minta bantuan. Katanya, Dokter Indra tolong ke rumah saya karena anak saya kejang. Lalu pergilah saya mengikuti warga ini. Sampai di rumahnya, di situ saya melihat sudah ramai sekali orang. Anaknya itu usia 8 atau 9 tahun, saya lupa. Nah, ketika saya melihat anak itu, dia bukan sedang kejang kelojotan gitu, tapi dia ada di lantai, posisi tengkurap, dan tangan kakinya itu seperti cicak gitu, Ustaz. Seperti kadal gitu ya. Terus dia merayap ini. Suaranya itu menggeram, kemudian mendesis, kadang-kadang tertawa, berteriak-teriak gitu. Nah, pada saat itu saya lihat, wah, anak ini bukan kejang. Saya pikir ini sedang kesurupan. Jadi waktu itu saya langsung spontan mendekatinya, terus saya bacakanlah ayat-ayat atau surah-surah yang saya ketahui waktu itu ya. Tapi tidak berhasil. Dan pada saat itu saya bingung harus bagaimana nih menghadapinya. Setelah itu saya panggil bapaknya, Pak, ini tidak dengan saya berobatnya. Ini bukan kejang, saya katakan ini bukan kejang yang seperti ini. Bapak silakan cari ustadz yang bisa meruqyah anaknya di ruqyah. Nah, lalu saya pulang. Dalam perjalanan pulang itu saya menyesali diri saya dan saya merasa bodoh. Kenapa? Karena saya seorang muslim, saya punya hafalan beberapa surah, beberapa ayat dalam Al-Quran, tapi ketika saya dihadapkan dengan situasi seperti itu, saya tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Nah, sejak saat itulah Ustadz Faizar, saya bertekad untuk belajar ruqyah. Karena pada saat itu saya kan baru ditempatkan di desa itu dan saya tidak tahu sampai berapa tahun saya ditugaskan di situ. Dan saya pikir itu bukan kasus yang pertama dan yang terakhir kalinya saya temukan dalam perjalanan karir saya sebagai dokter. Itu akhirnya saya cari informasi, akhirnya saya dapat ada pelatihan ruqyah di kota Pontianak waktu itu oleh salah satu perkumpulan ruqyah yang ada di Indonesia, itulah yang cabangnya ada di Pontianak. Waktu itu saya ikut 3 kali waktu itu, ada 3 kali saya ikut ustadznya, sampailah sekarang saya belajar sampailah jadi. Dok, mungkin saya mau sedikit tanya ya. Kalau kasus kesurupan pertama yang dokter temukan itu kan berubah jadi seperti cicak begitu ya, mungkin kayak buaya atau mungkin makhluk mitologi yang di Kalimantan kan sering dikenal dengan sebutan siluman buaya putih gitu kalau tidak salah ya. Nah, itu bedanya sama
kejang dari sisi medis itu apa, Dok? Sehingga waktu itu mungkin antum menyimpulkan, oh ini bukan kejang, tapi apa namanya, kesurupan jin begitu. Ya, kalau pada waktu itu, kan sebelum saya menjadi dokter, saya sudah Islam ya Ustaz ya. Saya sudah Islam, alhamdulillah. Saya dari kecil lahir sebagai seorang Muslim. Lalu saya menjalani Islam, saya belajar tentang Islam sampai saya umur 18 tahun, saya masuk kuliah kuliah kedokteran. Saya lulus sekitar umur 23 24 gitu ya. Saya lulus jadi dokter. Nah, jadi kejang tentang epilepsi itu praktis saya dapatkan ketika saya belajar selama menempuh pendidikan dokter. Sedangkan adanya kesurupan, adanya jin, adanya sihir itu sudah saya ketahui sebelumnya gitu ya. Dan yang saya lihat itu memang bukan ya. Koneksi dari sini atau sana? Dari sini? Nah, bukan seperti itu. Dia itu memang seperti karakter itulah, entah apa, buaya atau apa gitu ya. Ya, yang jelas waktu itu saya lihat posisinya seperti ini di lantai. Gitu. Kadang-kadang dia mendesis, kadang-kadang dia berteriak. Itu. Jadi waktu itu memang secara inspeksi, secara visual yang kita lihat, yang saya lihat waktu itu ya memang bukan seperti pasien yang sedang kejang. Iya, baik. Karena ada ya beberapa lah golongan-golongan yang nggak percaya tentang kesurupan gitu ya. Dan banyak juga dari jamaah kita ini, Dok, yang bertanya gimana caranya sebenarnya mendeteksi dan membedakan antara gangguan jin dan penyakit klinis begitu. Nah, mungkin pernah mengalami kan, selain yang cicak itu ada lagi nggak, Dok, misalnya sakit lambung atau apa di ruqyah tiba-tiba ada itu si Jono keluar gitu ya. Oke, jadi sebelum menjawab pertanyaan itu ya Ustaz, saya ingin menyatakan bahwa saya meyakini bahwa bacaan Al-Quran itu atas izin Allah bisa menyakiti jin, ya, entah itu membakarnya atau bahkan mungkin membunuhnya ya. Itu saya yakin, saya meyakini itu bahwa bacaan Al-Quran itu akan bisa menyakiti jin. Yang kedua, saya meyakini bahwa bacaan Al-Quran itu atas izin Allah bisa menghilangkan sihir, bisa membatalkan sihir. Yang ketiga, saya meyakini bahwa bacaan Al-Quran itu bisa menghilangkan ain atas izin Allah. Dan yang keempat, saya meyakini bacaan Al-Quran. Baik, mohon maaf sekali ya, di tempat Dokter Indra dari sore wifi-nya mati, di sini tiba-tiba koneksi internet juga ngedon banget. Saya tidak lagi menghubung-hubungkan sama jin ya. Ya qadarullah, ya semua takdir dari Allah Ta'ala, dan ya kita jalani sajalah. Bismillah ya, semoga Allah melancarkan lagi diskusi kita yang penuh inspirasi ini, khususnya dari Dokter Indra. Semoga banyak dari kaum muslimin apapun profesinya untuk lebih mencintai Al-Quran dan menjadikan Quran sebagai syifa, sebagai obat penyembuh untuk segala penyakit dan solusi bagi seluruh masalah-masalah hidupnya. Ya, baik, kita langsung kembali lagi ke Dokter Indra. Tadi kita sampai mana ini, Dok? Sampai lupa ini. Membeda. Masih kosong? Oh baik. Ya, Dok, kembali lagi ke pembahasan kita yang tadi ya, mohon maaf ini sinyalnya ngeblank banget. Tadi tentang membedakan gangguan jin dan juga penyakit medis. Nah, selama ini bagaimana itu, Dok? Ya.
Ya. Halo? Oh, iya, saya kira. Oh, Halo, baik. ya. Ya. Gimana? Lanjut? Ya, lanjut aja dok tadi. Tentang penyakit Oh, iya, iya. medis Maaf. dan non medis. Ya. Ya. Eh, Oke, kalau pasien datang kepada saya dengan suatu keluhan medis, misalnya pasien datang sakit kepala ya, Ustaz. Sakit kepala, dok, saya sakit kepala, saya sakit perut misalnya. Kalau penyakit non medis itu biasanya gejalanya itu aneh. Gejalanya itu aneh. Misalnya gini, pasien datang dengan suatu keluhan, namun hasil pemeriksaan penunjangnya itu menunjukkan hasil yang normal. Itu aneh. Misalnya gini, ada pasien datang dengan keluhan batuk darah. Dokter, saya batuk darah. Sudah 1 bulan. Pertama yang akan muncul di pikiran dokter puskesmas, ya, saya kan kerja di puskesmas sebelumnya, itu adalah tuberkulosis paru, TB paru. Itu kemungkinan pertama, pasien batuk darah. Kemungkinan lainnya misalnya ada kanker paru, atau misalnya ada trauma, misalnya pada dada ya, dan yang lainnya. Nah, ketika ditanyakan, Bapak sudah berapa lama batuknya? Sudah 1 bulan. Batuknya itu tiap malam Jumat, dok, katanya. Batuknya itu tiap malam Jumat. Jadi dalam sebulan ini saya batuk darah itu sudah 4 kali katanya. Tapi setiap malam Jumat saja. Setiap malam Jumat saja. Nah itu aneh, dari sisi medis itu aneh. Oke, sekarang kita lakukan pemeriksaan penunjang. Kita lakukan ronsen paru misalnya. Mau diperiksa BTA, dahak untuk menegakkan diagnosis tuberkulosis paru itu kan diperiksa sputum BTA namanya, Ustaz. Diperiksa dahaknya. Dia suruh ke laboratorium, pasiennya tidak bisa berdahak karena memang tidak ada dahak. Kalau TB itu biasanya pasiennya batuk-batuk, ada dahaknya warna kuning biasanya. Nah, kalau sudah terjadi ada pecah pembuluh darah yang di sarang TB-nya, nah ini dia tidak bisa berdahak, akhirnya ya udah di ronsen. Ketika di ronsen, seharusnya ada suatu kelainan gitu ya, ada muncul kawat yang semakin hari semakin panjang gitu ya. Nah itu kan secara medis itu aneh. Iya, itu secara medis saya belum pernah. Saya waktu itu lihat di berita. Saya lihat di berita. Kasus itu ya yang tadi yang ya dokter di Jogja itu ya. Di antaranya. Itu kan aneh. Kawat itu kan benda asing. Artinya dia itu dari luar badan kita. Kalau itu tumbuh dari badan kita, atau misalnya gini Ustadz, kalau kawat itu ada di dalam lambung kita, pasien datang ke IGD dengan keluhan nyeri perut, dan dia itu kalau muntah ada darahnya, atau bahkan mungkin muntah darahnya banyak. Lalu ketika di ronsen, ternyata di gambaran ronsennya itu kelihatan ada logam yang bentuknya seperti paku yang sudah bengkok, ada seperti jarum misalnya ya. Itu kan benda asing. Kalau logika dokter ya akan berpikir ibu ini telah dengan sengaja mungkin ya memasukkan benda-benda itu ke dalam lambungnya. Artinya kan itu harus ditelan satu-satu sampai masuk. Akhirnya perutnya jadi sakit dan ketika di ronsen muncullah seperti itu. Tapi ya kadang kita ragu juga ya, masa sih gitu kan pasien ini menelan benda-benda ini dengan sengaja. Ya bagaimanapun kita harus tanyakan. Pertama kita tanyakan, Bu, mohon maaf saya bertanya pertanyaan yang mungkin tidak mungkin gitu ya, tapi saya harus tanyakan karena ini kan data, saya harus dapat data subjektif. Betul. Data objektifnya saya sudah dapat dari hasil pemeriksaan penunjang. Apakah ibu dengan sengaja memakan benda-benda ini? Katanya, emang saya udah gila apa? Masa saya makan paku, dok, katanya. Nah itu kan aneh, itu aneh. Nah seperti itu kebanyakan kasus dengan cerita-cerita latar belakang yang aneh, kemudian ketika dilihat langsung juga aneh. Nah itu saya berpikir itu mungkin ada unsur non medisnya itu. Yang kedua, pasien datang dengan penyakit medis yang
harusnya itu sepele ya, tidak berat gitu ya. Tapi kok lama sembuhnya? Kok lama sebenarnya? Contohnya pasien sakit kepala. Saya pernah ada pasien Ustaz, saya lupa umurnya berapa, ibu-ibu parubaya lah, usia parubaya. Datang ke puskesmas minta rujukan. Dokter, tolong buatkan rujukan, saya mau ke polisaraf di rumah sakit di kota Pontianak. Nah, itu rekam medisnya itu udah tebal Ustaz, udah tebal. Kalau saya lihat riwayatnya itu ya, ke polisaraf, tension type of headache itu terus ininya. Saya pikir ibu ini kok udah 2 tahun nggak rujukan ke polisaraf, nggak sembuh-sembuh. Saya tanya, Bu, ibu nih nggak bosan berobat udah 2 tahun gini? Itulah dok, katanya. Saya nih kalau minum obat paling hilang sebentar sakitnya, terus sakit lagi katanya. Sampai sudah pernah di CT scan, di otak saya ini nggak ada kelainan katanya. Bukan karena penyakit yang ada di dalam kepala katanya. Mungkin ibu stres, kata ya, seperti itulah kata dokter kan, mungkin ibu ini makanya sakit kepala. Terus saya coba tanya satu pertanyaan simpel, apakah selama ini ibu sering bermimpi buruk selama ibu sakit? Iya dok, katanya, saya sering mimpi itu ketemu ular katanya. Oh, subhanallah. Entah melihat ular, entah dikejar ular, entah dipatuk ular gitu. Nah, saya setelah mendengarkan itu, saya langsung berpikir, oh ini mungkin ada hal yang sifatnya non medis. Lalu saya tawarkan, ibu setelah layanan poli umum selesai, mau nggak saya ruqyah? Oh boleh lah dok, katanya. Boleh, saya mau coba katanya. Jadi waktu itu saya ruqyah, ibu itu bereaksi muntah-muntah Ustaz. Dia bereaksi muntah-muntah. Setelah muntah itu katanya sakit kepalanya langsung hilang atas izin Allah. Langsung hilang. Seperti itu. Masya Allah ya. Jadi ini dok. Jadi itu Ustaz. Monggo dilanjut dulu. Dilanjut dulu mungkin nanti. Oke, maaf sedikit lagi. Oke. Jadi kalau ada pasien yang datang dengan suatu keluhan, entah keluhan medis atau bukan keluhan medis, tapi dari anamnes, dari wawancara itu saya menemukan adanya tanda-tanda gangguan jin yang sederhana tadi, sering mimpi buruk, jadi mudah marah, ya, perubahan emosi gitu ya, mudah marah, kemudian ada gangguan ibadah. Nah itu saya menyimpulkan bahwa pasien ini mengalami suatu gangguan jin. Lalu kan pasiennya diruqyah nih. Nah pasien yang saya ruqyah itu ada yang bereaksi, ada yang tidak bereaksi. Yang bereaksi ini ada 2. Ada yang bereaksi berupa dia kesadarannya berubah, ya kita bicara secara umum lah ya. Kesadarannya berubah dan identitasnya itu seolah-olah berubah. Itu. Ya maaf kalau sama peruqyah ya, ini gini lah. Pasiennya bereaksi nih. Ada yang reaksinya kesurupan, ada yang tidak kesurupan. Gitulah ya. Yang tidak kesurupan tuh ya berupa reaksi pengeluaran, batuk, muntah, sendawa, buang air kecil, ada yang BAB juga gitu ya. Nah, yang kesurupan ini nih, ada yang kesurupan gitu ya. Artinya dia kesadarannya diambil alih oleh sesuatu yang bukan dia lagi gitu. Nah, itu. Masya Allah. Jadi untuk membedakannya, jadi membedakannya itu dari wawancara yang kita dapatkan data-data subjektifnya, dan untuk mengetesnya itu ya dengan ruqyah itu Ustaz. Karena itu tadi makanya di awal saya katakan, saya meyakini bahwa bacaan Al-Quran atau ruqyah yang dibacakan oleh peruqyah itu berefek kepada jin yang berefek kepada jin secara fisik, ya bisa menyakitinya atau membakarnya atau mungkin bahkan membunuhnya gitu. Dan itu tidak terjadi pada manusia. Itu yang saya pahami Ustaz. Mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi kalau salah. Makanya saya berpikir mungkin itu sebabnya manusia itu tidak ada yang terbakar ketika kita bacakan ayat kursi. Jadi kalau di keadaan normal, kalau saya membacakan ruqyah kepada seseorang, kalau memang dia normal gitu ya, dia tidak akan merasakan apa-apa. Harusnya seperti itu. Sebagaimana kita gitu ya, sebagaimana kita peruqyah. Kita waktu meruqyah orang itu kan kita membacakan ruqyah, otomatis kita juga mendengarkan bacaan itu. Nah, kok kita tidak mengalami reaksi apa-apa itu. Nah, itu yang saya pahami.
Tapi ketika di badannya itu ada jin, maka jin itu atas izin Allah akan bereaksi dengan bacaan ruqyah yang kita bacakan. Sehingga pasien itu, misalnya pasiennya sedang duduk, ketika saya bacakan ruqyah, dia mulai ini apa? Begini, terus megang-megang ini. Saya tanya, kenapa Bu? Kepala saya rasa berat, tengkuk saya rasa berat itu. Ada juga yang dibacakan ruqyah, nafasnya jadi sesak, dada saya ini kayak dihimpit katanya, terus berdebar-debar. Nah itu yang saya pahami, itu tanda-tanda kalau jin itu ada di badan orang. Ketika dibacakan ruqyah terasa berat, ketika dibacakan ruqyah berdebar-debar, nafas sesak, tidak tahan mendengarkan bacaan ruqyah. Ketika di ruqyah merinding, ketika di ruqyah seperti ada yang berjalan-jalan, bergerak-gerak. Sampai ini pengalamannya Ustaz ya, pengalaman saya yang saya catat ya. Pasien-pasien yang ketika saya ruqyah kemudian dia kesurupan, setelah itu kan saya tanya, apa sih yang dirasakan tadi? Waktu saya dengarkan dokter baca itu, kepala saya rasa membesar katanya. Kepala ini rasa mengembang, terus membesar. Terus badan saya rasa membesar sampai ke batu. Habis itu saya enggak tahu dok, bergerak sendiri dan bicara sendiri katanya. Seolah-olah, ini ada lagi, itu yang pertama ya, dia dilingkupi katanya, kayak gitulah bahasanya. Yang kedua, ada pasien yang mengatakan ketika kayak diselimuti itu. Yang kedua, ketika pasien itu kesurupan, katanya yang saya alami itu, saya ini seperti berada di ruang yang kecil katanya. Saya tuh kayak jeblos ke dalam ruang yang kecil. Saya masih dengar suara dokter, tapi suaranya itu kecil sekali katanya. Saya masih dengar suara dokter. Yang ketiga, katanya ada seperti sesuatu di depannya. Ada sesuatu di depannya. Jadi saya itu di belakang dok katanya. Misalnya ini pasiennya, saya di sini, makhluk itu di depan saya katanya. Waktu tadi saya melonglong itu katanya, ini mulut saya ini kayaknya ini dok katanya panjang katanya. Rasanya mulut saya panjang, terus muka saya ini kayak ketarik ke belakang, terus telinga saya ini rasanya lanjut. Iya. Banyak cobaannya ini. Banyak cobaan. Mau naik kelas ini dokter. Gitu Ustaz. Kira-kira seperti itulah. Iya baik. Jadi saya mengetesnya itu ya dengan membacakan Al-Quran, yaitu dengan ruqyah. Jadi maaf saya rangkum ya Ustaz ya, mungkin tadi tidak beraturan. Ketika saya berhadapan dengan pasien dengan suatu yang menunjukkan suatu tanda-tanda dan gangguan jin, pertanyaan berikutnya pada diri saya, jin yang mengganggunya itu ada di badannya atau tidak ada di badannya. Nah, kan saya tidak bisa melihat jin nih. Saya tidak tahu di badan pasien ada jin atau tidak. Kalaupun ada, entah dia di mana misalnya kan. Saya tidak tahu. Nah, cara untuk mengetahuinya itu ya dengan dibacakan ruqyah. Karena kembali lagi ke prinsip awal tadi yang saya yakini bahwa bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh peruqyah itu bisa mempengaruhi jin secara fisik atas izin Allah, apakah membakarnya atau menyakitinya. Nah, jadi ketika dibacakan ruqyah, kalau di badan pasien itu ada jin, dia pasti akan bereaksi, entah dia nanti kesurupan atau dia tidak kesurupan. Itu wallahu a'lam. Atas sharingnya ini penuh dengan motivasi dan ilmu untuk kita semuanya, bahwasanya kita selaku peruqyah itu tidak asal mendiagnosa jin ya. Ini gangguan jin, dikit gangguan jin, tidak. Pasti ada data ya. Ada data yang akurat, kemudian diagnosa terlebih dahulu ya, secara umum didiagnosa, baru kemudian nanti akan ada penyimpulan kalau ada perkara-perkara yang di luar logika manusia. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Indra,
di luar logika kedokteran, misalnya muntah darah kok hanya malam Jumat Kliwon seperti itu ya, di waktu-waktu tertentu misalnya, atau misalnya penyakit yang ringan tapi yang harusnya mudah diobati tapi lama sekali nggak sembuh-sembuh. Tentu dengan bacaan Al-Quran itu yang akhirnya bisa mendobrak misteri apa yang ada pada penyakit pasien yang sedang ditangani gitu ya. Jadi nggak sembarangan saya maupun Dokter Indra dan peruqyah-peruqyah syariah yang lain mengatakan, oh ini jin, ini sihir, ini ain, ini jin, ini sihir, ain. Enggak. Kita semua ada diagnosa terlebih dahulu, ada muqaddimah terlebih dahulu. Ya. Dan ini ada beberapa kitab-kitab yang saya bawa di hadapan saya ini. Ada kaidah-kaidah taskhis dalam ruqyah syariah. Dan itu wajib diterapkan bagi para peruqyah, sehingga tidak berdasarkan asumsi belaka, berdasarkan zon. Zon itu kan perkara apa ya istilahnya, prasangka tanpa adanya penelitian terlebih dahulu, tanpa adanya riset terlebih dahulu. Ya. Tapi kalau sudah diteliti, data-datanya juga sudah lengkap ya, kemudian hasil wawancara ke pasien juga ada, diagnosa juga ada, ilmu memadai, itu bukan zon. Ya, sekali lagi itu bukan prasangka. Ya. Itu namanya taskhis ya, diagnosa. Dalam prinsip peruqyah juga ada sendiri diagnosa-diagnosanya. Dan betul apa yang dikatakan oleh Dr. Indra tadi, ini yang disampaikan juga oleh guru kami Fadilatul Syekh Wahid Abdus Salam Bali hafizahullah di dalam kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton. Di situ beliau mensyaratkan bagi siapa saja orang yang hendak meruqyah dengan Al-Qur'an, maka dia wajib meyakini Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai penyembuh. Dan dia juga harus meyakini Quran ini memberikan efek yang dahsyat bagi sihir yang menyerang saudara-saudarinya atau jin yang sedang mendekam di dalamnya. Mohon maaf saya izin ya dok, sedikit menjelaskan perkara kesurupan ini. Perkara-perkara kesurupan dari referensi yang saya miliki ini ada tiga, terbagi menjadi tiga. Yang qasimu masul arwahi thalathata aqsam. Ya, masul arwah atau gangguan jin itu terbagi menjadi tiga bagian, tiga jenis. Ada masul sara', dia gangguan dalam bentuk kesurupan, ya. Masul ikhtiraq duna sar'i, dia gangguan berupa dia menembus tubuh manusia tanpa membuat orang itu kesurupan. Kemudian masul istihwad wa ta'an, pengendalian dan juga tikaman. Jadi ada bagian-bagian dari jin itu ketika mengganggu dia hanya mengendalikan bagian-bagian tubuh tertentu saja. Misalnya tangannya kesurupan jadi ular, ya tangannya aja yang digerakkan, dikendalikan oleh mereka. Dan ini kalau di dalam kitabnya Syekh Wahid disebut al-masul juz'i, kesurupan yang secara parsial. Jadi hanya beberapa anggota-anggota tubuhnya saja yang diganggu, misalnya tangannya, kakinya, lisannya saja, atau matanya yang berkedip-kedip, atau pipinya yang begini-gini ya, atau yang lainnya. Nah, itu disebut sebagai al-juz'i. Nah, tentang gangguan kesurupan, ada sebagian manusia, jadi dari zaman dulu sudah ada orang-orang yang mengingkari bahwasanya jin itu tidak bisa merasuki manusia. Ini bukan pendapat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan kalangan Ahlus Sunnah yang berpendapat demikian. Ya, mau itu jisim atau tubuhnya jin itu bersifat kathif atau raqiq, ya, atau latif, itu tidak urusan. Kathif itu artinya padat, adapun raqiq atau latif artinya lembut. Bukan itu masalahnya. Karena banyak sekali makhluk-makhluk yang tubuhnya kathif, tubuhnya padat, tapi dia bisa merasuk dan bercampur di tubuh manusia. Nah, di sini dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala di dalam kitab At-Tibbun Nabawiyyu lidz-Dzahabi halaman 199, beliau mengatakan wal jinnu ajsamun lutaf. Jin itu adalah jisim-jisim yang halus. Wa ghairu mustankirin ikhtilatul jin biruhil insi. Ya. Jadi bukan suatu hal yang bercampurnya jin dengan roh manusia itu tidak dipungkiri. Ya. Kakhtilatid dammi wal balgham fil badani ma'a kathafatihi. Ya, sebagaimana
bercampurnya antara darah dengan balgham. Balgham itu lendir yang bercampur pada tubuh manusia yang padat. Ya. Jadi tidak dipungkiri bahwasanya jin itu memang bisa merasuki manusia, dan dalil-dalil yang ada menunjukkan jin itu memang betul-betul bisa masuk. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza tatha'aba ahadukum falyumsik ala fihi biyadihi fa inna syaitana yadkhul. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, tutuplah mulutnya dengan tangannya. Fa inna syaitana yadkhul, karena di saat itu setan hendak masuk. Ya, kalau memang setan tidak punya kemampuan untuk masuk ke dalam tubuh manusia, ngapain Nabi mengatakan demikian? Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, al-utasu minallahi wa tatha'ubu minasyaitan. Bersin itu dari Allah dan menguap itu dari setan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyadha' yadahu 'ala fi. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka letakkanlah tangannya itu pada mulutnya. Wa idza qala apabila dia itu menguap sampai wah gitu ya, enggak ditutup mulutnya, fa inna syaitana yadhaku min jawfi, maka setan itu akan tertawa di rongganya, di rongga mulutnya, di kerongkongannya. Fa innallaha yuhibbul utasa wa yakrahu tatha'uba, karena sesungguhnya Allah itu mencintai bersin dan tidak suka menguap. Ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman bin Abi Al-As As-Saqafi radhiyallahu anhu. Ya, ketika itu beliau mengatakan, qala syakautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisyanal Qur'an. Aku pernah mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kelupaannya terhadap Al-Qur'an yang beliau hafal. Fa daraba sadri biyadihi, kemudian beliau menepuk dadaku ini dengan tangan beliau. Faqala ya syaitan ukhruj min sadri Utsman. Keluar kamu setan dari dadanya Utsman, sambil ditepuk-tepuk. Ngapain Rasul seperti ini? Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu tahu setan bisa bertengger dan masuk ke dalam tubuh manusia, wabil khusus di dalam dada atau di jantungnya. Ya. Kemudian Utsman mengatakan famanasitu minhu syai'an ba'd ahbabtu an adzkurah. Ya. Setelah itu enggak ada ya kelupaan sedikit pun terhadap ayat-ayat Quran yang beliau itu ingin hafalkan. Ini dalil-dalil yang jelas yang menunjukkan bahwasannya setan itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan juga merasukinya. Kemudian dalil yang lain ditambahkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha, tentang masul ikhtiraqi duna sar. Dia setan itu masuk ke dalam tubuh manusia tapi tidak menjadikan